Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video ini saya mau membuat tuntunan tentang meditasi tafakur ya, karena meditasi atau yoga itu banyak macamnya, tergantung dari orang itu belajar ke siapa. Yang karena kita ini hubungannya dengan dzikir, hubungannya dengan meditasi ala kita gitu ya, bukan meditasi yang sifatnya adalah untuk ilmu-ilmu umum gitu, tidak. Maka saya lebih ke arahkan ini disebut tafakur, yaitu sebuah tafakur itu bisa dibuat mencari sebuah kesadaran diri untuk mendekatkan diri ke Allah. Nah, melalui sebuah cara disebut dengan meditasi. Ini saya anjurkan kepada wabil khusus kepada santri-santri online ya, santri-santri online yang mengikuti amalan-amalan dari saya dari grup Facebook. Dari grup Facebook Padepokan Jiwa Al-Fakir, yang mengikuti amalan-amalan dari saya yang saya share, ataupun yang amalan dari ijazahan dari tasbih, ataupun yang sudah amalan yang sudah saya beri asma. Jadi ada yang umum, yaitu yang mengikuti amalan dari yang saya share, yang dipelajari di Facebook, yang di grup. Terus ada yang memang dari ijazahan yang dari tasbih koka. Ini wabil khusus yang saya khususkan karena di yang yang ijazahan dari tasbih bareng koka itu kan ada amalannya plus puasanya, itu sudah lengkap, sudah ada itunya, sehingga untuk yang amalan tasbih ini saya sarankan itu karena kita nggak pernah ketemu, mungkin karena jauh waktu dan sebagainya, mungkin ini bisa menjadi panduan saya, yang menjadi panduan saya untuk Anda bisa dipraktekkan nanti di rumah, karena sudah ngerti wiridnya seperti apa, sebelum-sebelumnya seperti apa, sudah bisa. Nah, ini bisa digunakan nanti untuk meditasi tafakur. Trik-triknya seperti apa, tekniknya seperti apa. Mungkin selama ini hanya mengikuti amalan itu berdasarkan panduan yang saya kasih, yaitu di lembaran dan dari paket suara. Ya, mungkin yang sekarang saya akan lebih ke detail lagi. Terus yang asmaan, wabil khusus yang sudah saya beri asmaan, itu memang masih sedikit banget yang asmaan, bisa juga menggunakan teknik ini. Tapi intinya teknik ini bisa dipraktekkan untuk siapapun. Kalau yang sudah pakai ijazahan dari saya, insya Allah lebih paham itu. Kalau yang umum ya tidak apa-apa, pakai yang umum, bisa di-download panduannya di grup Facebook Padepokan Jiwa Al-Fakir, itu ada panduannya. Nah, untuk masalah meditasi ini intinya adalah bagaimana kita mencoba untuk khusyuk, bertafakur ke Allah, menyadari ya, mencari sebuah keadaan di mana kita ini merasa nyaman bersama Allah, gitu loh maksudnya. Di dalam meditasi ini kita akan mencari kenyamanan itu, terus kemudian kita ingin mencoba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu ingin munculkan rasa ya, karena masalah dekat, Allah itu dekat, tapi rasa dekat itu yang akan kita cari. Apa yang akan kita dapatkan nanti? Kita akan memiliki hati yang lebih tenang, terus kemudian jiwa kita itu lebih mudah terkontrol, terus kemudian nanti kreativitas kita, alam bawah sadar kita pun akan terpancing untuk menjadi lebih rileks dan lebih mudah lagi untuk berpikir, untuk memutuskan sebuah permasalahan itu dari alam bawah sadar kita, dari daya kreativitas kita yang tersimpan di dalam diri kita. Jadi intinya adalah tafakur itu adalah mencari sebuah rasa kita dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, semua nanti akan berkembang. Terus apakah ini ada hubungannya dengan gaib-gaib? Saya tidak menginginkan ada hubungannya dengan gaib-gaib dulu. Kalau yang sudah asmaan, kalau yang sudah ijazahan pasti paham, ya no problem ya. Tapi kalau yang umum, saya hanya menginginkan kita lebih mencari rasa tenang itu dulu, mencari ketenangan dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tekniknya adalah untuk meditasi tafakur itu duduk ya, namanya duduk bersila. Biasanya kalau di rumah, mau di rumah boleh, atau di lingkungan alam seperti ini, misalkan bareng-bareng, itu malah lebih enak tuh di lingkungan alam, karena kita bisa merasakan alam sekitar. Jadi bersihkan badan dulu, terus kemudian jangan lupa wudhu, terus menggunakan baju, menggunakan pakaian itu yang yang bersih ya, yang bersih, pakai wewangian ya. Bisa menggunakan misik, bisa menggunakan minyak kasturi, bisa menggunakan minyak jafaron, minyak-minyak yang disunahkan ya. Itu bisa menggunakan minyak itu sebagai terapi ya. Kita gunakan minyak itu. Terus kita harus siapkan diri dulu ya, menyiapkan diri kita, meyakini diri kita untuk bertafakur melalui meditasi ini. Jadi dari pakaian semua kita sudah siap, terus jangan lupa wudhu, ambil air wudhu ya. Ambil air wudhu untuk sebuah kesucian ya. Terus caranya adalah cukup duduk bersila, seperti hanya kita kalau selesai sholat itu bersila.
Terus kemudian tangan itu di atas paha seperti ini, tangan menghadap ke atas, ya, menghadap ke atas seperti ini, sepertinya layaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika duduk itu punggung itu tidak membungkuk gini, tapi lurus agar aliran darah di tulang belakang ini normal ya. Sumsum itu semua normal jalannya. Energi itu akan dari otak itu melalui jalan belakang ya. Jadi jangan sampai ditekuk seperti ini, tapi harus jejek ya, bahasanya itu jejek seperti ini dan tangan di sini. Nah, sebelum memulainya kita sudah duduk seperti ini. Sebelum memulai masuk ke tafakurnya, yaitu kita berdoa dulu. Pertama adalah kita istighfar, mohon ampunan kepada Allah, yaitu istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 7 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 7 kali. Terus kemudian baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Pakai intinya adalah di situ pakai mau yang pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kemudian membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Jadi istighfar 7 kali, kemudian sholawat Nabi 7 kali, terus kemudian membaca la ilaha illallah 7 kali juga. Nah, setelah selesai membaca itu, kita melakukan pemagaran. Karena kita ini ketika nanti dalam kondisi meditasi itu berarti kita akan merelakan diri, dan dalam ilmu psikologis ya, itu kita akan masuk kepada gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang antara kamu sadar setengah tidur. Jadi dibilang tidur nggak tidur, dibilang sadar nggak sadar, kita ada di tengah-tengah. Itu namanya di gelombang theta, itu gelombang untuk meditasi. Kalau kamu di antara tidak tidur dan tidak sadar, itu berarti di situ kamu itu sangat rentan sekali dapat, bahasanya kalau yang sudah di dunia supranatal pasti dapat serangan gitu ya. Kalau yang nggak paham dengan supranatal ya rileks aja biasa, jangan takut kayak gitu karena ini adalah hal yang biasa. Kita memagari diri dengan pemagaran yang sudah saya ajarkan di sebelumnya, yaitu menggunakan ayat 9 ayatul Yasin ya, Yasin sudah ayat 9, yaitu waj'alna min baini aidim sadda wa min halim sadda fa asainahum fahum la yubsirun. Tekniknya, caranya seperti apa untuk pemagaran bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi gunakan teknik pemagaran seperti yang sudah saya ajarkan itu, niatkan bahwa itu untuk memagari diri ya, untuk memagari diri. Mohon dijauhkan dari gangguan yang sifatnya gangguan-gangguan ghaibiyah, gangguan-gangguan yang sifatnya nanti mengganggu pikiran-pikiran kita. Jadi setelah kita selesai pemagaran, tadi sudah istighfar, sudah sholawat, sudah membaca tahlil, lakukan pemagaran, lalu kemudian kita melatih pernapasan untuk rileks dulu. Jangan masuk ke meditasi, lalu melakukan relaksasi dulu, yaitu mengatur gelombang otak kita untuk lebih rileks dan jantung kita untuk lebih rileks lagi. Ya, jantung ini dia berdetak kencang, tapi kalau sudah rileks, mau masuk gelombang theta, itu ringan banget. Jadi napas itu nggak ngos-ngosan. Napas itu sangat lembut nanti. Jadi kita harus mencapai kelembutan napas. Jadi narik napas cuma sedikit, tahan lama, nanti keluar lagi. Jadi nggak kayak ngos-ngosan. Jadi bukan seperti napas biasa. Kita harus mencapai pada kerilekan itu. Jadi latih dulu, yaitu dengan cara tarik napas dari hidung ya, dengan kalimat Allah. Jadi dalam hati, dalam pikiran kita menarik dengan kalimat Allah. Terus kemudian ditahan. Napas itu ditahan di bawah pusar, Kalau dalam pemahaman tenaga dalam, biasanya kunci dari tenaga dalam ada di bawah pusar. Tapi Anda juga usah berpikir tenaga dalam. Yang penting tahan aja di perut atau di bawah pusar. Jadi seolah-olah Anda menahan napas itu di pusar. Hitung sampai hitungan 5 atau 10 ya. Jadi ketika tarik napas sambil membaca Allah dalam hati, itu ditahan ya, ditahan di bawah pusat. Rasakan jantung ini berdetak. Nah, detakan jantung ini sebagai kunci, sebagai untuk hitungannya. Detakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kemudian lepas dari mulut dengan kalimat Allah juga. Yang slow, jangan langsung gitu, enggak. Jadi Allah. Ulangi terus. Tarik lagi. Tahan lagi, terus sampai jantung ini kamu bisa merasakan detak jantung. Jeduk, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian sudah sembuh, lepas lagi. Mungkin semakin lama nanti
pelan-pelan. Jangan sampai buru-buru, pelan-pelan saja. Tarik, tahan, mungkin bisa 5 kali ya, 5 kali penahanan. Setelah selesai tarik, tahan di jantung. Berarti menarik napas, ditahan di dada. Tarik di dada, kita semakin, kalau kita ini menahan di dada, jantung ini semakin terasa banget detaknya. Sangat terasa banget kalau sudah di dada. Jeduk, jeduk, jeduk itu semakin terasa. Ulangi caranya tetap sama, hitung sampai 10, terus kemudian hembuskan pelan-pelan. Terus kemudian kalau sudah selesai, napas saja yang rileks pelan-pelan, ya. Napasnya pelan-pelan. Nah, terus kita mulai masuk kepada meditasi tafakurnya. Tutup matanya, tangan tetap seperti ini, tutup mata kita, terus kemudian mata kita ini di dalam itu seperti melihat kening ya, melihat ini ujung di tengah-tengah di atas ini ya, pas di tengah. Kalau orang bilang mata ketiga, kalau saya pokoknya kening itu, nggak usah ngomong mata ketiga. Atau orang mata ajna, kalau saya nggak pakai itu, pokoknya di kening ya. Jadi seolah-olah di dalam mata kita tuh di dalam itu terfokus ke tengah sini, ke tengah situ. Nah, ketika fokus di tengah itu, atur napas pelan-pelan, atur napas biasa seperti tadi sampai rileks. Dawamkan kalimat Allah sesuai dengan tarikan napas. Allah, 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 Allah. Terus itu. Terus Allah, Allah, Allah. Kalau kita mampu menguasai pikiran kita, yang akan jadi masalah nanti di tengah jalan, awal-awalnya kita sudah mulai fokus, nanti di tengah jalan pikiranmu akan diserbu oleh banyak sekali pikiran-pikiran dari dalam diri. Ini yang jadi bikin gagal. Ya, yang jadi gagal adalah ketika kita sudah fokus, nanti pikiran itu tahu-tahu muncul sendiri, entah mikirin apa, entah nanti gambaran apa. Nah, ini yang banyak menggagalkan dari meditasi. Ya. Jadi pikiran itu punya kehidupan sendiri. Nah, ini adalah tantangan kita dalam meditasi tafakur, adalah bagaimana caranya mencegah pikiran-pikiran itu tidak menyerang kita. Kalau serangan gaib itu gampang, lah serangan di pikiran kita ini yang sulit. Jadi berusaha untuk mengosongkan pikiran. Caranya kalau saya pribadi, caranya untuk mengosongkan pikiran, yaitu untuk menuju sebuah rasa di mana kita begitu merasakan tentang kuasanya Allah. Karena ini rasa nggak bisa digambarin. Yaitu saya berpikir, seandainya saya tidak ada. Jadi kita itu nggak ada, seandainya kita tidak ada. Rasakan benar kita itu nggak ada apa-apa, nggak ada kita. Lalu kemudian naik, seandainya bumi jagat ini nggak ada. Jadi naik, kita nggak ada, sekarang naikkan lagi. Jagat ini nggak ada, berarti kosong-kosong, gelap semua. Terus naikkan lagi, jika semuanya itu tidak ada. Jadi dari kita nggak ada, jagat raya nggak ada, dan semuanya nggak ada. Coba, benar-benar rasakan sampai menemukan di mana kamu ini otak langsung berhenti berpikir. Ini sangat sulit dicapai, sangat sulit banget dicapai. Tapi kalau sering dilatih nanti akan mencapai itu, muncul sebuah ketenangan karena otak ini bingung mau suruh ngapain. Karena kita mengarahkan otak ini untuk tidak mengerti apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tidak memikirkan apa-apa, yaitu dengan cara seandainya saya tidak ada, seandainya jagat raya nggak ada, dan semuanya nggak ada. Lalu yang ada siapa? Yaitu Allah itu sendiri. Dan Allah itu tidak boleh dibayangkan. Kamu hanya merasa Allah itu ada, itu tok. Jadi selain Allah itu tidak ada. Kalau Anda berhasil ini, Anda akan masuk ya, kamu itu akan masuk kepada keadaan di mana otak itu langsung berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sudah pertahanin itu. Kalau sudah pertahan itu ya hanya Allah. Allah nanti lisan itu hanya berdawam, hati itu dawam Allah, Allah. Begitu yang hanya kamu tahu itu hanya Allah tok. Itu berarti kamu sudah mengakses ruhaniyah diri kamu sendiri. Ruh kamu sendiri yang ingin mengucapkan Allah, itu ruh kamu sendiri. Tapi kalau otak ini masih diserang oleh pikiran-pikiran, akan sulit mencapai itu. Oh Pak, ternyata masih sulit. Oke, kalau itu masih sulit, nggak ketemu-ketemu, sekarang kita akali agar pikiran ini tidak melayang lagi. Yaitu dengan cara olah napas, tarik napas yang lama sampai kita merasa, bahasa kita itu sampai ini ya, dadanya sesak gitu ya. Jadi ulangi teknik yang pertama, yaitu dengan cara teknik napas yang banyak, tahan sekuat selama-lamanya, nahan tuh selama-lamanya, fokus ke dada terus, jeduk dada, pokoknya Allah, 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 sampai nggak tahan. Nah nanti hembuskan itu ya pelan, hembuskan pelan itu,
terus nanti tarik lagi, tahan lagi yang lama di dada sampai itu kelihatan terasa jeduk begitu terus. Agar otak kamu itu nanti nggak berpikir itu, dia mikirnya napas itu tadi. Jadi kita ajarkan otak itu untuk lebih ke konsentrasi ke pemikiran napas itu tadi. Nah, tapi ini sebetulnya kalau teknik ini kamu jadinya agak sedikit berkeringat nanti. Kalau sudah menggunakan teknik napas, nggak nyaman sih sebetulnya. Nanti kamu berkeringat badannya. Karena apa? Nafas ini terakumulasi dan otot-otot itu semakin mengencang karena dia kekurangan pasokan oksigen, nanti akan berkeringat. Tapi enteng nanti setelah itu. Jadi teknik yang pertama yaitu tadi untuk mengosongkan pikiran adalah membuat kesadaran di mana seandainya kita tidak ada, seandainya alam ini nggak ada, seandainya semuanya nggak ada semua. Yang ada itu hanya keberadaan Allah. Bukan membayangkan Allah, tapi merasakan hanya keberadaan Allah. Nggak tahu di mana, pokoknya Allah ada gitu. Pada tahap itu otak akan berhenti sendiri berpikir. Lalu pertahankan dan hanya biarkan diri kamu, ruhaniah kamu yang berbicara Allah. Kalau itu tidak sanggup, gunakan teknik yang kedua yaitu tahan napas yang lama sampai kita itu sesek, nanti keluarkan. Terus begitu sampai dapat ketenangan. Nanti kalau sudah sesek lama-lama nanti tenang lagi. Nah, jadi intinya di dalam tafakur itu hanya cukup kita itu mendawamkan kalimat Allah, Allah, Allah. Atau menggunakan kalimat tahlil yaitu La ilaha illallah. Tapi kalau mau mendawamkan La ilaha illallah harus paham tentang La ilaha illallah sendiri. Ketika berbicara La itu artinya tidak. La ilah, tidak. Ketika kamu sudah pada kalimat La itu harus tidak ada apapun. Yaitu kembali ke yang teknik awal kan. La enggak ada. Jadi jangan sampai ada sesuatu. Ketika kamu berbicara La itu jangan ada apa-apa. Berarti enggak La namanya. Karena selama ini kamu bilang La ilaha illallah itu masih pikirannya masih ada. Itu bukan La ilaha illallah namanya. Itu namanya dawamul lisan ya. Berarti hanya di sebatas lisan. Jadi ketika berbicara La itu langsung enggak ada sama sekali, enggak ada. Ilaha illallah. Ketika ada kalimat illallah itu langsung yang ada dalam diri kita itu hanya kosong semua. Yang ada kamu menyadari hanya ada sesuatu yang sangat luar biasa di balik dari kekosongan itu. Sesuatu yang luar biasa di balik kekosongan itu sendiri. Ulangi lagi la ilaha illallah. Terus nanti kalau sudah terbiasa nanti biasa dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ada pada tahap berikutnya kalau sudah terbiasa nanti akan muncul sebuah rasa yang sangat-sangat tenang luar biasa. Nah, rasa tenang inilah yang akan kita cari. Nah, jadi ini namanya meditasi tafakur. Ketika kita sudah mencapai pada sebuah ketenangan yang luar biasa, muncul rasa nyaman yang senyaman-nyamannya, dan ada rasa kita begitu dekat dengan Allah. Dan ini saya sulit sih mau ngomong seperti apa, karena ini nggak bisa digambarin sih. Mencapai itu nggak bisa digambarin karena harus dirasain sendiri gitu loh. Ya, karena harus dirasakan sendiri. Nah, itu terus sampai di mana kamu sekuat kamu untuk bertafakur. Ketika kamu begitu konsentrasi, maka alam sekitar tidak akan pernah kamu rasakan. Kalau kamu masih bisa merasakan kaki kesemutan, itu belum rileks berarti. Kalau kamu masih merasa ngomong pegel, masih bisa merasakan, masih mendengar kanan kiri, itu ya masih di tahap belum sampai masuk ke dalam tafakur yang sebenarnya. Jadi kalau sudah masuk kepada tahap yang tafakur sebenarnya, kamu nggak akan merasa apapun, yang ada hanya sebuah ketenangan diri, ketenangan jiwa, dan kedekatan. Merasa kamu begitu dekat dengan sesuatu yang segitu besarnya yang kamu nggak bisa menjangkaunya, tapi itu ada. Yaitu Allah, Allah, Allah. Nah, ini adalah teknik walaupun nampaknya sederhana, tapi sulit dicapai kalau nggak sering latihan. Terus nanti apa sih efeknya? Kalau sudah terbiasa seperti ini, kamu untuk konsentrasi gampang. Insya Allah nanti kalau sholat, ingin sholat khusyuk, ya insya Allah nih, namanya orang beda-beda. Kamu mau sholat khusyuk, insya Allah gampang. Pikirannya itu langsung gampang banget. Walaupun nanti di tengah jalan pikirannya itu muncul lagi, kamu langsung membuangnya gampang banget. Ini yang sering terjadi kan, kamu sholat itu susah untuk khusyuk. Tapi kalau sudah biasa tafakur, kamu mencapai tingkat di mana kamu merasakan begitu nyaman itu, ya nanti sholat itu ya enak. Kamu enak banget untuk membuang hal yang ganggu sholat itu enak. Tapi harus dilatih loh. Ini nggak bisa sehari dua hari, mungkin
perlu waktu yang lama, atau ya kalau tingkat masing-masing kemampuan kepekaan atau ya tingkat konsennya orang ini luar biasa, ya insya Allah dengan waktu yang tidak lama juga bisa mencapai itu. Nah, itu teknik yang saya berikan bukan untuk hal-hal yang ghaibiyah, bukan hal-hal yang sifatnya untuk gerbang gaib dan sebagainya, bukan. Ini teknik di mana kita bertafakur kepada Allah. Ini saya mohon kepada yang sudah ijazahan dari tasbih, atau yang mengikuti dari ijazahan yang saya bagi secara umum, atau yang asmaan dari saya, biasakan latihan seperti ini untuk tafakur. Nah, nanti di tengah jalan, nah ini godaannya apa yang akan dirasakan. Kalau kamu sudah pada tahap itu, sudah mulai masuk ke dalam hening yang luar biasa, bisa jadi kamu akan melihat sesuatu yang sifatnya ganjil. Tiba-tiba kamu di antara tidur, di antara sadar, kamu terbuka melihat kamu ada di depan kamu sendiri. Jadi kamu seperti melihat kamu sendiri di depan kamu sendiri. Itu nggak usah kamu takjub dengan itu, nggak usah kamu heran. Karena itu nanti gangguan sebetulnya. Itu gangguan loh ya. Itu gangguan, ingat, gangguan. Kalau bagi orang yang ingin belajar supranatural, malah ini yang dicari. Saya nggak ngajar untuk supranatural ya. Jadi ketika kamu sudah tafakur, tiba-tiba bleng kamu seperti terbuka, kok melihat diri kamu sendiri di situ, kamu adep-adepan duduk, itu gangguan kalau dalam tafakur. Tapi kalau dalam supranatural itu malah yang dicari. Saya nggak ingin kamu ke situ dulu. Saya ingin kamu itu membuang itu. Terus kemudian nanti tiba-tiba kamu bisa melihat sinar yang jalan. Entah warnanya ungu, entah abu-abu, itu kamu melihat sinar itu, wah banyak banget blong. Itu juga gangguan. Itu juga gangguan. Nanti tiba-tiba kamu merasakan seperti ada angin. Ada angin muter. Kamu tiba-tiba kok di padahal nggak ada angin. Ya itu gangguan juga. Nanti tiba-tiba ada rasa sebuah panas. Mungkin di badan berkeliling gitu ya. Ini macam-macam sih. Maksudnya gangguan ini macam-macam, tingkatnya orang beda-beda. Ada seperti yang nanti jalan. Seperti jalan, jangan kaget gitu. Ya biasa aja, nanti kok kayak ada yang jalan, barang bangun nggak ada apa-apa gitu. Ya itu namanya gangguan. Jadi akan banyak mungkin nanti ketika sudah pada tahap kamu hening, sehening-heningnya akan banyak gangguan yang muncul. Jadi yakini bahwa itu gangguan, karena ini tafakur, nggak ada hubungannya dengan gaib. Saya nggak mau kalian ini langsung berpikir itu tentang ghaibiyah. Apalagi tiba-tiba langsung muncul, kamu bisa melihat kok ada makhluk aneh-aneh, itu malah gangguan, bener-bener gangguan maksudnya. Jadi kalau udah ketemu seperti itu kamu itu harus langsung bangun. Karena kamu sadar itu gangguan, kamu bangun aja, bangun. Yakini itu gangguan, ulangi lagi. Nah, tapi untuk yang santri di sini, kalau yang gangguan seperti ini kan udah biasa dengan saya sih ya. Ya udah, labas aja kan gitu ya. Syukur-syukur jadi kesurupan malahan ya dicari. Cuman untuk Anda yang di rumah, ketika menemui itu tanpa dibimbing oleh saya langsung seperti ini, keadaan ini, ya jangan. Jadi anggap saja itu gangguan, karena itu akan mengganggu pikiran Anda. Jadi jin itu, yang ngomong ya saya buka, jin itu sangat senang sekali mengganggu kita yang sedang tafakur. Ya. Jadi mulai dari penglihatan, rasa angin, hawa, seperti yang jalan gremet, terus nanti tiba-tiba mungkin kok bau bangkai gitu kan, padahal dari tadi nggak bau bangkai, ya itu namanya gangguan. Itu namanya gangguan. Kamu harus bisa melawan gangguan itu. Bahwa kamu yakin Allah, ya Allah, aku ingin membuang ini gangguan untukku. Itu beratnya. Nah, terus jadi biasakan melatih diri dengan tafakur seperti ini. Suatu saat nanti kalau sudah biasa kayak gini, Anda ketemu seorang guru, pengen belajar hal ilmu yang lebih tinggi, misalkan ya ingin baca gaib lah caranya ngomong, kamu sudah punya modal, sudah bisa meditasi, sebenarnya ada modal. Suatu saat ketemu saya meditasi bareng gini, nah nanti oke, mau belayang gitu ya, ketemu ini nanti saya jelasin seperti apa. Kalau yang untuk di rumah ya nggak usah berpikir kepada ghaibiyahan. Ya saya khawatirnya nanti kamu malah, karena itu malah asik kan, malah terfokus, malah bisa ngelihat ini, malah itu kamu berarti tersesat nantinya gitu loh. Jangan terpancing untuk jangan terpancing kepada penglihatan yang sifatnya menakjubkan di kamu, itu jangan. Jadi tujuan tafakur kembali adalah untuk keheningan dan merasakan bagaimana kita dekat dengan Allah. Dan ini tidak bisa saya gambarkan karena ini harus benar-benar dirasakan sendiri. Efeknya insya Allah sudah terbiasa mencapai keheningan, jiwa ini menjadi tenang, wirid menjadi tenang, sholat menjadi tenang, maka insya Allah akan ngaruh dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi orang yang tenang. Jadi orang yang tenang.
lebih ikhlas, lebih nerimo, lebih rileks, dan insya Allah qanaah. Karena sudah terbiasa kita ruhaniyah kita itu digempur dengan ketenangan itu, ya nanti menghadapi hidup insya Allah biasa. Dapat ujian dari Allah, dapat masalah gini, ya kamu merasa dekat banget dengan Allah nantinya, merasa dekat, ya biasa aja gitu loh maksudnya. Dalam bidang pekerjaan, dalam bidang rumah tangga, dalam bidang apapun, insya Allah akan kamu lebih mudah mengontrol dan lebih mudah. Emosional yang begitu mengganggu, rasa-rasa dalam diri yang begitu was-was, ya insya Allah nanti akan bisa digempur dengan itu. Jadi dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, itu efeknya luar biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibadahnya insya Allah lebih mudah lagi, lebih khusyuk lagi. Insya Allah ke situ. Jadi tujuan tafakur untuk itu sebetulnya. Tidak ada hubungannya dengan goib. Ya, saya tidak mengajarkan hubungannya dengan goibiyah. Tapi nanti kalau Anda punya guru sendiri mau dihubungkan dengan goibiyah, monggo terserah. Mau gurunya siapapun, kita sudah punya modal, Anda sudah punya modal, kalian sudah punya modal, ya sudah, tinggal dipraktekkan itu, berarti kamu sudah mudah lagi melangkah selanjutnya. Nah itulah teknik meditasi tafakur, mungkin berbeda dengan teknik-teknik yang lain, karena setiap orang, setiap guru, setiap pembimbing itu punya teknik sendiri-sendiri. Ini adalah teknik yang saya gunakan untuk tafakur. Saya biasa menggunakan ini ketika sholat tahajud, ketika ya mungkin dalam nangani misalkan ada orang minta bantuan, ya ini sepertinya saya gunakan. Ngaruhnya apa ya? Saya bisa bilang kayak gini karena yang ngaruh dalam hidup saya. Saya lebih tenang dalam menghadapi hidup, saya lebih rileks dalam kehidupan sehari-hari. Ya pokoknya bisa sabar gimana Pak? Ya kan udah biasa latihan gitu ya. Biasa latihan gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk santri-santri online Al-Fakir ataupun orang-orang Anda yang mengikuti mendownload panduan-panduan zikir dari saya yang ada di grup, bisa dilatih meditasi tafakur ini di rumah sendiri dengan cara menghilangkan hal-hal yang goibiyah. Saya tidak ingin Anda terfokus ke itu. Lebih bermanfaat Anda mengontrol diri, membuat jiwa yang tenang sehingga hidup Anda menjadi lebih tenang. Itu lebih penting ketimbang Anda belajar ilmu goib. Karena Anda merasakan ketenangan, keluarga merasakan ketenangan, yang punya istri, punya suami pun akan merasakan ketenangan sehingga menjalani hidup ini lebih rileks. Mungkin kiranya hanya itu dapat sampaikan. Moga-moga suatu saat Anda yang ingin ketemu saya dan bisa sowan dengan saya, bisa kita sharing dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, ya moga-moga di suatu saat kita bisa berjumpa, bisa lebih detail lagi ya kalau ingin belajar bareng-bareng seperti ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.